sandiwara atau bukan sandiwara ya, drama ya. Drama dalam Islam itu kadang-kadang menjadi rukun Islam. Itu kalau orang-orang saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Syiah yang saya tahu tidak ada rukun Islam, rukun iman nggak ada. Jadi suatu saat drama itu mencapai puncak yang tinggi, sehingga kalau kita tidak berdrama, kita dimurka Tuhan. Apa itu drama? Haji. Jadi saya mau, ini salah satu contoh ya. Haji itu apa? Melempar batu, keliling, lari-lari. Itu kalau orang yang tidak paham, orang misalnya orang kafir, kita sebenarnya nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu kalau kita tidak menalar semacam nalar yang tadi. Coba haji itu yang sampai diwajibkan, coba sampai berapa juta. Itu semua kakek-kakek disuruh main drama di situ, ya kan? Kan disuruh main drama kakek-kakek. Kalau masih sehat, punya duit, biar 10 juta, wajib hukumnya. Kalau enggak dimurka oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk main drama. Tetapi drama itu harus dilakukan dengan sepenuh jiwa dan raga. Maka itu orang-orang yang intelektual itu mengajak para jamaah haji ini jangan melempar batu saja. Sebab itu drama, kalau Anda berhenti di situ drama mutlak. Tontonan yang perlu ditonton akhirnya. Kalau kita meniru larinya istri Sayyidina misalnya Ibrahim salawatullah wassalamuhu alaih, lari kecil tuh antara mana? Sofa sama Marwah itu ya. Lari-lari kecil tuh kalau kita tiru dan hanya berhenti di situ, betul-betul kita ini dramator yang dramator, sudah nggak ada nilai ibadahnya. Maka itu drama itu ketika Tuhan telah mewajibkan pasti ada hikmahnya. Tentu hikmah itu akan timbul dan akan diterima oleh si dramatornya tadi kalau dia melakukannya dengan sepenuh hati. Pernah Imam Shadiq alaihissalam waktu sudah pasang ini baju ihram, orang-orang sudah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Imam Shadiq nangis saja. Tidak bisa berucap labbaik Allahumma labbaik. Imam Shadiq diam saja dan hanya menangis. Padahal itu merupakan salah satu kewajiban. Ditanya, ya Maulana, ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasul, kenapa antum tidak segera mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Imam Shadiq mengatakan, kau tahu maknanya labbaik itu? Ketika orang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, itu betul-betul harus ada kesiapan untuk menerima. Misalnya sekarang malaikat Jibril datang, hai fulan, kamu yang bilang labbaik, sekarang bunuh dirimu. Itu harus punya kemampuan dan keberanian dan kesanggupan untuk membunuh dirinya. Apalagi hanya sekedar disuruh bayar humus, sekedar suruh bayar zakat, sekedar sholat, sekedar tahara dan sebagainya. Suruh bunuh sekalipun harus mau. Dan biasanya ketika sampai kepada pembunuhan, itu biasanya ibadahnya cukup puncak. Maka itu peristiwa pembunuhan Nabi Ibrahim perlu didramakan, dan perlu kaum muslimin diwajibkan untuk bermain drama sesuai dengan apa yang dilakukan Sayyidina Ibrahim salawatullahi wasallamuhu alaih. Di situ harus dimainkan. Ketika sudah pakai baju ihram, mengucapkan labbaik, berlari-lari, itu harus dijiwai. Jadi harus tahu apa filsafatnya dulu. Sayyidah Sarah ya kalau tidak salah, yang lari-lari itu Hajar, maaf, Sayyidah Hajar yang lari-lari dari Safa dan Marwah itu. Nabi Ibrahim melempar setan ya di batu yang sekarang diwujudkan dengan batu. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita berhenti dengan apa, hanya di larinya itu, kemudian berhenti dengan melemparnya batu, apa itu disebut batu jamrah ya, lempar jamrah, itu hanya berhenti di situ, kita betul-betul seniman yang biasanya dipelopori oleh gerakan. Dulu ada revolusi budaya,
Katanya budaya tidak untuk politik, budaya adalah budaya. Ada dulu yang Yahannu begitu. Kalau tidak salah terjadi di Rusia dan menjalar ke Indonesia. Revolusi kebudayaan. Budaya tidak untuk siapa-siapa. Budaya adalah untuk budaya. Itu sebenarnya perkataan yang Yahannu. Dia mau membentuk suatu mujtama manusia kepada tingkatan yang hebat, tetapi dia sendiri metodologinya seperti itu. Ya ibaratnya apa? Ibaratnya orang yang lari itu tadi, lari di Safa Marwah, niru ya istrinya Nabi Ibrahim, tapi dia nggak menjiwai apa itu. Dan kemana tujuan drama itu? Akhirnya berhenti di situ. Pulang sudah pakai kopiah putih, dikatakan Pak Haji. Pak Haji itu sebenarnya ya pernah jadi aktor gitulah. Jadi Pak Haji itu kalau berhenti pada sisi itunya ya sekedar jadi aktor drama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebenarnya mau kritis dan kritis kepada Islam, kita sebenarnya tidak melihat Islam itu kecuali permainan. Jadi semacam main-main saja. Kalau kita sebenarnya dengan modal kita, yakni dengan modal ketaatan yang begitu berhenti pada lahiriah Islam, kemudian kita canggihkan nalar kita kepada Islam yang kulitnya itu, maka kita tidak akan melihat Islam kecuali ya main-main. Seperti haji itu, mempraktikkan itu lemparnya Nabi Ibrahim, larinya istri Nabi Ibrahim alaihissalam, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Apa sih? Kok 2 rakaat, kok 4 rakaat? Puasa kenapa di Ramadan? Tidak di Syawal aja? Kan sama-sama baik. Kutiba alaikumussyam fi syahri Syawal. Diwajibkan bagi kamu puasa pada hari Syawal, tidak Ramadan. Kenapa Ramadan? Dan kenapa kalau saya puasa di Syawal nggak bisa? Kan semuanya sama-sama baik, sama-sama ciptaan Tuhan. Itu kalau kita berhenti pada kulit Islam, itu secara tidak langsung kita melecehkan Islam itu sendiri. Ini yang saya katakan cukup mengerikan bagi kita sebagai hamba yang diamanati beban dan tanggung jawab itu. Di situ dan ya ketika kita menatap Islam sedemikian rupa, maka kita harus memulai minimal pada hari ini, dan kapan saja kita mampu, secepatnya itu lebih baik, untuk melatih diri menyelami maknawiyah Islamnya itu. Dan tentu untuk menyelami maknawiyah Islam, kita nggak bisa pakai kacamata tabiat kita yang sudah kita kotori ini. Tentu dengan kacamata husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnuzan kepada para nabi, husnuzan kepada para imam, dan husnuzan kepada para kepanjangan tangan imam, ya para mujtahid. Dengan bekal husnuzan itu kita akan mencapai insyaallah lambat laun atau bahkan cepat sesuai dengan derajatnya masing-masing akan mencapai kepada inti agama. Ketika kita sampai kepada inti agama, insya Allah kita betul-betul menjadi hidup. Di situ yang Allah katakan, tempo hari kan pernah ya, Allah mengatakan Allah memberikan cahaya kepada mereka, dan dengan cahaya itu mereka berjalan. Islam yang kita amalkan sekarang belum tentu cahaya. Mungkin justru pemadam cahaya itu. Karena apa? Kita berangkat daripada rasa misalnya kebiasaan, dan berangkat kadang-kadang daripada suudon, sampai kadang-kadang ngeritik kepada agama ya. Maka itu inti itu tidak dapat kita capai. Tapi kalau inti yasrah sadrahu lil Islam, jadi membuka dadanya, melapangkan dadanya bagi agama Islam, itu sudah meniadakan seluruh suudon yang dibikin oleh iblis atau hawa nafsu atau akibat dosa yang kita lakukan.
Semua dalam alam ini tidak bisa terjadi tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Suudon yang ada di dada ini pasti ada sebabnya. Karena mungkin kelalaian kita, kebodohan kita, nafsu kita yang tinggi, ya kan? Amal kita yang sedikit, keikhlasannya yang sangat minim, ketaatannya yang tiada berarti, yang hanya lahiriah. Itu semua membuat porak-poranda dada kaum muslimin. Dan ketika dadanya sudah sesek, otaknya apa lagi? Maka itu sering saya singgung dalam beberapa majelis, intelektual yang umum itu sebenarnya bukan intelektual. Jadi kenapa? Karena berhenti pada seminar. Nah, kita jangan sampai, dan semua ya, semua yang ada itu jangan sampai hanya berhenti pada di situ, pada kulitnya. Kita harus menjiwai lebih dalam. Apa sih filsafat agama itu sebenarnya? Di situ kita akan berjalan dengan mutmain. Maka itu Allah akan menghitopi seseorang yang sampai kepada derajat itu dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dia udah tenang, tidak pernah mengkerutkan alisnya kepada agama, tidak pernah dia malas-malas kepada agama. Semacam tempo hari saya katakan lezatnya makan fried chicken, mungkin bagi saya ini akan lebih lezat makan fried chicken ketimbang sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Itu mungkin lebih lezat fried chicken. Padahal fried chicken untuk sholat, sholat untuk keabadian manusia, yang kepada derajat itu sampai bersimpuh itu malaikat. Coba beban kita itu. Sampai seorang penyair mengatakan, ampunkanlah si bodoh ini yang sudah berani-beraninya mengemban amanatmu. Dalam artian seperti itu, saya lupa syairnya. Ampunkanlah kami ini yang bodoh ini, yang dengan segala kekeliruannya telah mengemban amanatmu, yang yahannu menerima amanatmu ini, tapi kami sebenarnya memporak-porandakannya dari dalam. Nah, kalau kita menatap agama semacam ini, insya Allah dalam perbuatan kita, dalam berpolitik kita, dalam berdakwah kita, dalam seminar kita, kita akan dijiwai dengan jiwa yang hidup. Kita akan melakukan amanah yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita nggak tahu akan mengatakan tidak tahu, dan kalau tahu akan mengatakan tahu. Tapi kalau penjiwaan kepada agama itu kurang, tatapan kita kepada filsafat agama kurang, maka apa yang terjadi? Ya, seminar semata-mata hanya bersifat bisnis, bersifat misalnya kedudukan di masyarakat dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi nilai ruhiyah. Ketika ruhiyah Islam tidak ada, dan para muballigh sudah ruhiyahnya sudah hilang semua, yang mubalighnya ditugaskan untuk mencerdaskan dan menyehatkan masyarakat, seluruh masyarakatnya jadi apa? Jadi marid, jadi tidak sehat. Disitulah puncak kejatuhan Islam. Dan sekarang ini saya rasa sudah sampai kepada ujung-ujung kehancuran itu. Sudah sampai kepada kehancuran yang paling dalam. Karena agama, terus terang saja, kalau kita pantau melalui surat-surat kabar, diskusi-diskusi, jadi eksperimen-eksperimen yang kita lakukan, yang kita lihat, agama itu benar-benar sudah dilecehkan oleh kaum muslimin sendiri dengan atas nama Islam. Ini lebih parah lagi. Fatimah dipukuli dengan nama Fatimah, Imam Ali dipukuli dengan nama Ali, Rasulullah dipukuli dengan nama Rasulullah, Al-Quran diinjak-injak dengan nama Al-Quran, Allah pun dikhianati dengan nama Allah, dan para imam pun dikhianati dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap para imam ini bagi yang meyakini. Jadi Imam Mahdi pun sudah diingkari. Maka itu guru saya selalu mewanti-wanti, berdoalah kepada Tuhan supaya engkau mengenal imammu, sebab belum tentu ketika Imam Mahdi keluar engkau akan kenal beliau. Kalau dengan kacamata yang seperti ini yang ada dalam dada melihat Imam Mahdi, mungkin kita ingkari, bukan ini, bukan Imam Mahdi yang kita tunggu, masa Imam Mahdi begitu. Nah, begitunya itu dan harus begininya itu sudah apa? Dipetak oleh apa?
dada yang sudah berlumuran dosa, berlumuran dengan kebodohan dan sebagainya. Itulah rasa-rasanya yang perlu saya sampaikan dalam masalah filsafat agama ini, yang merupakan apa? Merupakan cambukan balik. Kalau dulu antum minta pelajaran filsafat, dan insyaallah sudah hampir setahun ini kita bolak-balik dan melanglang-langlang sampai puyeng dalam masalah filsafat ketuhanan dan sebagainya. Maka sekarang marilah kita turun ke bumi dan merehab diri kita untuk membentuk kita kepada teori yang telah kita resapi dan pelajari. Ada satu hal lagi, mungkin katanya Allamah, mungkin akan ada pertanyaan bahwa agama itu dan Nabi tidak perlu, karena akal manusia sudah cukup untuk menilai suatu kebenaran. Dikatakan oleh beliau bahwa akal itu sebenarnya ada dua marhalah. Akal itu ada dua tingkatan atau dua bagian, yang itu biasa disebut dalam filsafat atau juga dalam akhlak atau irfan dan sebagainya, yang biasa disebut dengan akal akal nazari dan akal amali. Jadi akal nazari itu adalah kekuatan akal untuk mengetahui hakikat sesuatu. Itu akal nazari. Jadi kalau saya terjemahkan jelek-jelek, yaitu akal akal pikiran, tapi dalam bahasa Indonesia nggak benar itu sudah. Ya bukan. Ya mungkin bisa seperti itu ya. Akal yang bersifat teoritis, cuman teoritis ini kesannya agak negatif. Jadi akal yang bersifat idrok, untuk mengetahui sesuatu itu. Ya, akal yang bersifat menangkap kebenaran dan akal yang bersifat menyuruh kita melakukan suatu perbuatan. Jadi akal nazari adalah akal yang menangkap suatu kebenaran. Akal amali adalah akal yang menyuruh kita untuk berbuat sesuatu. Semuanya disebut akal. Cuman ya, kalau dia katakan, orang tadi mengatakan cukup akal, sudah nggak perlu lagi agama. Sebenarnya yang menyuruh kita berbuat kebajikan itu akal amali, bukan akal nazari. Jadi akal yang menyuruh kita berbuat sesuatu yang bajik. Nah, kalau kita membicarakan akal amali ini, akal yang menyuruh kita berbuat bajik, itu timbul relativitas. Karena apa? Seperti inilah ya, suka ngopi. Akal saya mengatakan kopi ini baik untuk saya minum terus. Ini akal yang menyuruh saya berbuat sesuatu. Walaupun pada hakikatnya karena saya ada gangguan ginjal, kopi ini nggak bagus untuk ginjal saya. Tetapi saya mengatakan ini bagus, walaupun saya tahu saya sakit ginjal. Nah, itu yang biasa disebut akal-akalan kalau bahasa kita barangkali. Nah, ini disebut akal amali dalam istilah. Nah, akal yang menyuruh kita berbuat sesuatu yang bajik, ini tidak bisa dijadikan pegangan hidup. Kenapa? Karena bajik atau bijaksana dalam akal yang dalam tingkatan ini relativitas, sesuai dengan kepentingan kita. Apalagi ya manusia yang melemahkan dirinya itu, maka maslahat yang akan diberikan kepada anggota badannya supaya dilakukan itu akan merupakan suatu kerusakan. Padahal manusia ini adalah apa? Dibebankan untuk memupuk dan mencemerlangkan apa? Akal nazari ini. Ini akal yang bisa menangkap suatu kebenaran hakiki. Nah, maka dari itu perlu diturunkan agama, dan dia masih ampuh. Jadi bukan sia-sia agama itu diturunkan, Nabi diturunkan. Maka itu dalam agama, dalam Al-Quran dikatakan liyu'allimahumul kitabah wal hikmah,
untuk mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Hikmah kalau dalam istilah filsafat adalah ya filsafat itu hikmah, jadi ilmu kebenaran. Kalau hikmahnya orang kita adalah ya, kalau ini memang sudah terakhir ini. Sudah, kalau tadi ada Rahmat Pamungkas, ini ada topik Pamungkas. Hikmah itu kalau di alam kita, apa hikmah itu? Hikmah yakni katanya bijaksana, nggak boleh merenggut, nggak boleh gini. Bukan itu hikmah. Hikmah ya ini mencapai kebenaran sejati. Jadi mengajarkan kepada mereka, para anbiya ini mengajarkan manusia kepada Alkitab, ini kitab suci, dan mengajarkan kebenaran sejati, membimbing mereka. Tentu dua dimensi yang tadi yang saya sebutkan pada awal, yaitu dimensi akal dan dimensi amal, ini harus berjalan serasi. Maka itu saya perlu tekankan filsafat kenabian atau agama pada hari ini. Karena barangkali kalau filsafatnya walaupun ya tertati-tati dan cukup sangat sedikit sekali ya, cukup minim, tetapi barangkali untuk kadar saya misalnya asal ditambah dengan amalnya, ini filsafat yang kedua Nabi diturunkan untuk membimbing kita dan mencontohi kita kepada amal-amal soleh, maka di situ akan membuat kita insyaallah lebih bergerak dinamis menuju kesempurnaan. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi dan sebagaimana Allamah katakan dalam tafsirnya, bahwa agama dengan metodologinya ini dapat membentuk apa? Misalnya dengan subuh 2 rakaat, 4 rakaat zuhur, itu dapat, atau dengan haji, atau dengan khumus, zakat dan sebagainya, membuat jiwa manusia ini terbentuk. Dan bentuk yang terjadi itu adalah bentuk yang merupakan tujuan manusia diciptakan. Maka itu tidak berlebihan kalau Mullah Sadra pernah saya dengar mengatakan bahwa ketika roh manusia dicabut dari badannya, satu sama lain sudah berbeda. Kalau sekarang mungkin hanya bersifat berbeda wajahnya, tingginya, tapi kalau sudah berpisahnya roh dari badan, itu berbeda esensinya sudah. Jadi ketika penjahat sebagai penjahat keluar dari rohnya dari badannya, dia rohnya itu adalah roh esensi sebagai penjahat. Dan orang-orang soleh juga akan beresensi orang-orang yang soleh, dan tempatnya tentu berlainan. Ini sudah waktunya banyak, baru 1 jam, baru-baru. Kita break dulu dan insyaallah kita teruskan dalam diskusi nanti insyaallah. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau boleh dibilang tambih ya, peringatan atau ingatan, bahwa perkataan saja saya tadi yang mengatakan Islam di ujung kehancuran itu memang lebih tepat dikatakan sebagai umatnya. Namun perlu jadi saya ralat, saya terima itu, dan saya katakan Muslim di ujung kehancuran. Cuman yang saya katakan tadi bahwa kenapa topik kita menjadi ngeri, karena kehancuran kaum muslimin ini akan mengakibatkan hancurnya Islam itu sendiri. Namun Islam yang hancur ini pun tidak 100%. Artinya sebab agama ini tali Allah yang terjaga sampai hari kiamat. Cuman mayoritasnya, ini kan mayoritas kaum muslimin ini telah menghancurkan Islam itu sendiri. Dikatakan oleh Allah mereka ingin mematikan lampu-lampu, ya, yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu biafwahim. Terus gimana? Wallahu mutimmu nurihi. Jadi mereka berusaha untuk memadamkan, ini yang saya maksudkan, untuk memadamkan Islam dengan perkataan mereka dan sebagainya, padahal Allah melengkapi atau menjaga cahayanya. Islam itu pasti ada. Maka itu dikatakan bahwa kita, tadi saya katakan bahwa kita harus mencari. Kalau Islam sudah tidak ada, dari mana kita mau mencari? Secara implisit sudah saya terangkan tadi. Tapi ala kulli hal, supaya tidak memancing kesalahpahaman, Islamnya tidak hancur, ya kan? Jadi muslimnya aja yang hancur, dan ini pun tidak semua. Dan kehancuran kaum muslimin ini yang saya khawatirkan nanti suatu saat menghancurkan Islam. Gara-gara apa? Islam sudah tidak dapat menjawab pertanyaan
masyarakat yang pakai atas nama Islam. Terima kasih. Masuk pertanyaannya, tadi saya bawakan suatu ayat yang mengatakan mereka ingin memadamkan cahaya ilahi dengan perkataan mereka, tetapi Allah melengkapi cahayanya. Ini memang minta ketegasan. Jadi pertanyaannya, apakah ini untuk kaum muslimin apa untuk kaum kafirin? Secara lahiriah daripada ayat dan asbabun nuzul daripada ayat itu adalah jelas untuk kaum kafirin, jelas itu. Maka itu ayat itu walau karihal musyrikun. Tetapi kalau kita kok malah nger-ngerin. Tetapi kalau kita dalam memahami Islam sebagaimana yang kita lihat melalui tabaqat ya, atau tahapan-tahapan keislaman yang telah kita lewati, atau pada hakikat senyatanya kita ini malah mungkin kita akan dimasukkan ke dalam kategori kaum musyrikin. Musyrik dalam arti musyrik bikawaninillah. Ini musyrik terhadap ke aturan-aturan ilahi yang biasa disebut dengan syirik apa? Syirik fil ibadah. Jadi syirik dalam penghambaan. Jadi kalau kita sudah melecehkan Islam itu sendiri, maka posisi kita sebagai orang yang melecehkan agama maka tidak beda dengan orang kafir. Walaupun kita sholat, maka itu dalam hukum najis kemarin ya kita bahas bahwa salah satu najis itu adalah orang kafir. Dan orang Islam juga bisa dihukumi najis kalau dia mengingkari misalnya kewajiban-kewajiban Islam yang mudah dipahami. Misalnya orang mengatakan sholat tuh nggak wajib, puasa itu nggak wajib. Mungkin dan ini yang mengerikan, dan ini dikatakan oleh sebagian orang Syiah tidak wajib mengamalkan fikih Syiah. Ini mungkin dikategorikan sebagai najis. Naudzubillah. Sebab badihi, orang yang beriman, badihi itu maksudnya mudah diketahui. Bagaimana punya imam 12 fikihnya ngambil fikih Syafi'i. Apa artinya punya imam 12? Ini mudah diketahui. Saya ingin menanyakan suatu permasalahan tentang filsafat kenabian dan filsafat diturunkannya nabi dan agama. Dulu menyinggung masa lalu, Ustaz Bu Amar pernah mengungkapkan bahwa kenabian itu bisa dicapai adalah hasil puncak seluruh usaha manusia. Hasil puncak seluruh usaha manusia untuk mencapai kesempurnaan, maka dia bisa menjadi seorang nabi. Nah, di antara hasil puncak realita yang terjadi adalah dibuktikan dalam sejarah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengusahakan seluruh potensi yang ada pada dirinya, baik jasmani maupun rohani, baik potensi intelektual maupun potensi hati nuraninya, artinya spiritualnya. Nah, karena dia mampu mencapai puncak, mungkin orang yang terbaik pada waktu itu adalah Rasulullah, maka beliaulah yang berhak mendapat nubuah, pangkat kenabian. Jadi ada istilah ikhtiar manusia di sana, bukan hanya seperti ditunjuk diberi pangkat gitu tentang kenabian itu, tapi adalah ikhtiar puncak hasil usaha manusia. Memang beberapa filsafat juga mengungkapkan bahwa kenabian itu beberapa filsuf bisa dicapai oleh para filosof, tapi hasil puncak usaha mereka gitu untuk mencapai ke sana. Tapi secara syar'i, secara pangkat diberi oleh Allah, apakah mereka juga diberi atau diberi peresmian gitu ya, usaha mereka diberikan peresmian oleh Allah atau tidak, tapi usahanya itu untuk mencapai bisa. Sebab seandainya hasil usaha manusia ini itu hanya diberikan oleh Allah, tidak dari ikhtiar manusia, berarti kita tidak akan bisa mencontoh seperti Rasulullah. Sebab itu hanya diberikan kepada Rasulullah. Kita padahal disuruh untuk mengikuti contoh suri teladan dari Rasulullah, untuk mengikuti segala perilaku seperti Rasulullah. Walaupun kita bukan nabi, tapi sikap hidup, perilaku dan perbuatan Rasulullah itu kalau kita mampu mengembangkan atau
mengeluarkan potensi seluruh apa yang kita miliki, kita bisa mencapai seperti apa amalnya Rasulullah. Artinya potensi sama masalahnya. Rasulullah kan manusia, kita manusia. Kita punya potensi yang sama bisa untuk mencapai ke sana. Jadi hal tentang amaliah Rasulullah, potensi intelektual dan spiritualnya bisa kita ikuti. Cuman kita tidak dapat pangkat, Nabi dapat pangkat untuk menjelaskan posisi kedudukan ini. Nah, di sini bagaimana kedudukan, apakah kita bisa mencapai ke sana dalam tingkat amaliyahnya walaupun kita tidak menjadi nabi, tapi tingkat amal perbuatannya bisa. Sebab kalau seandainya ini tidak bisa, berarti agama itu hanya untuk Rasulullah aja, kita tidak akan bisa mengikuti. Nah, ini kalau pertanyaannya 1 menit 2 menit, ini jawabannya berapa menit kira-kira? Tapi ala kulli hal pertanyaannya cukup halus dan perlu perhatian kita semua, bahwa dalam Ahlul Bait kebaikan Nabi itu dicapai melalui ikhtiar beliau, walaupun pangkatnya berasal dari Allah, pangkat kenabiannya, tapi pangkat akhlakul karimahnya dicapai oleh Rasulullah dengan bantuan inayah. Bantuan itu mesti kepada kita juga bisa. Pertanyaannya, kelaziman dari kata-kata itu adalah kita meyakini bahwa siapapun juga selain Rasulullah bisa mencapai derajat itu tanpa dengan pangkat kenabian. Di sini perlu saya katakan bahwa mengingat pertanyaannya tadi, kalau memang manusia yang lain tidak sampai kepada derajat Nabi, apakah bisa agama itu diamalkan? Dan apakah bisa kita sampai kepada derajat Nabi sebagaimana kelaziman dari ikhtiar akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Kebaikan dalam diri Nabi itu bisa ditiru oleh semua orang, dan tingkat beliau pun bisa dicapai, tidak haram bagi setiap siapapun, asal memang betul-betul seperti Nabi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa Nabi itu berangkat sejak dari kecil, bahkan baligh atau bahkan sebelum baligh. Kalau kita berangkat sejak umur sudah berlumur dosa, tentu tidak akan sampai kepada derajat Nabi dari sisi akhlakul karimahnya, karena kita telah ternodai. Tentu ya, orang yang sudah misalnya salah satu urat kakinya sudah sudah cedera dan sebagainya, akan tertatih-tatih, tidak sebagaimana orang yang sehat dan menjaga kesehatannya sejak dari masa kecil, bahkan masa dewasa, baru dewasa, bahkan masa kanak-kanak. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara Islam, kita harus melihat Islam itu dari berbagai seginya. Dalam Islam ada yang namanya pemimpin dan ada yang namanya dipimpin. Yang dipimpin dan yang memimpin mempunyai kewajiban Islami, sama-sama mempunyai kewajiban. Nah, Nabi Muhammad dari sisi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi mengamalkan syariat tentu harus bisa ditiru, sebab beliau uswah hasanah. Apa artinya uswah hasanah kalau nggak bisa ditiru? Bukan uswah lagi, ya hanya film saja, ya kan? Maka kita harus mencapai derajat maksum sebagaimana yang telah biasa kita diskusikan. Namun sisi yang lain daripada Rasulullah itu adalah kepemimpinannya. Beliau sebagai pemimpin umat, tentu dari segi kepemimpinan ini perlu bekal yang lebih ketimbang orang yang sekedar taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi ini mungkin sulit dicapai bagi kita, karena kenyataannya kita menodai diri kita dan sebagainya, menodai pemikiran kita, perbuatan kita nodai, ya kan? Dan kita tertatih-tatih, kadang-kadang melecehkan agama itu sendiri. Maka dari itu, tingkat beliau itu jangankan tingkat kepemimpinannya, tingkat ketaatannya saja mungkin sulit kita capai. Dan menurut kacamata Syiah mustahil dicapai. Tapi mustahil di sini dalam istilah filsafat ada dua, mustahil akli sama mustahil wuku'i. Mustahil secara akal atau mustahil secara de facto. Yang diinginkan oleh orang Ahlul Bait, Nabi mustahil dicapai
adalah mustahil secara de facto karena kita telah menodai diri kita. Tapi kalau secara akli bisa saja orang seperti Nabi Muhammad bisa, kenapa tidak bisa? Toh itu merupakan suatu rahmatan, dan kalau manusia bisa melakukan, kenapa manusia yang lain gak bisa? Tetapi secara de facto-nya karena Nabi yang betul-betul ampuh dan canggih dalam berbuat taat itu, maka sulit kita mengejarnya. Maka itu kadang-kadang orang bertanya, kenapa imam itu kok dari keturunan? Imam itu dari keturunannya, kok enggak dari orang lain? Nah itu karena apa? Karena mereka itu dari sisi ketaatannya luar biasa. Jadi orang lain bisa saja mencapai tingkatan sebagai tingkatan imam, tetapi itu secara imkan aklinya, secara kemungkinan akalnya. Tapi kemungkinan de facto-nya kita menodai diri kita, dan tidak ada yang mendapat jaminan seperti mereka dijamin oleh Allah dengan taharah atau dengan kemaksuman. Kembali kepada derajat tadi, maka pernah Imam Khomeini rahimahullah dalam buku karangan beliau Syarah Doa Sahar, beliau mengatakan begitu menjelaskan mengenai a'imah, zahiruhum, kalau tidak salah begitu, zahiruhum imam wa batinuhum nubuwah. Jadi imam itu secara lahiriahnya adalah imam, tetapi secara batiniahnya mereka berpangkat atau berposisi seperti para anbiya, para nabi, karena misi yang mereka, jadi ketaatan mereka dalam mencapai ketinggian itu betul-betul posisi kenabian, walaupun secara lahiriahnya kenabian sudah tidak ada lagi. Jadi posisi beliau itu, posisi para imam setingkat dengan kenabian atau di atas kenabian selain Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sisi pangkat lahiriahnya, maka itu mereka tidak dari sisi lahiriahnya mereka tidak mendapatkan pangkat kenabian. Jadi kedudukan Nabi dilihat dari kedudukan dan dilihat dari ketaatannya. Ketaatan Nabi bisa ditiru, tapi kedudukan Nabi sulit dicapai secara de facto-nya ya, walaupun tidak mustahil. Kemudian dari sisi kepemimpinannya, jangan lupa, orang yang tidak bisa memimpin tidak dianggap bersalah dalam Islam, karena harus ada yang menjadi makmum, asal makmum yang baik. Jadi kalau ada 12 imam, ada makmum, makmumlah yang baik. Imam itu berimamlah dengan imam yang baik, dan tugas imam adalah memerintahkan kepada yang baik. Ala kulli hal, kira-kira bisa disimpulkan sendiri. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ada pertanyaan bahwa karena bermula dari ilmu filsafat yang membicarakan haqaiq, yakni hakikat, maka tidak bisa filsafat itu dibikin-bikin kemudian menyalahi fakta. Sementara tadi saya mengatakan bahwa secara filosofisnya atau secara aklinya bahwa kita bisa mencapai derajat Nabi dari sisi ketaatannya, kemudian secara de facto-nya kita tidak mungkin. Di sini ditanyakan, kalau kita sudah kotor, kenapa masih bisa dikatakan bahwa kita bisa mencapai derajat kenabian? Bukankah itu menyalahi tujuan filsafat itu sendiri? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ini ringkas saja ya, bahwa yang saya maksudkan kita itu bukan kita yang telah berlumuran dosa, tetapi kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia bisa meniru dan mencapai derajat Nabi. Jadi karena kita sudah kelanjur de factonya ini, kenyataannya kita telanjur telanjur mengkotori kita, maka de factonya kita tidak mungkin lagi. Tetapi secara insaniah kita mungkin. Maka itu di akhirat nanti kita tidak berhak menuntut kepada Allah, kenapa saya tidak sampai kepada derajat Nabi Muhammad misalnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya maksudkan kita itu sebagai zat manusianya, sebagai hakikat manusianya, bukan manusia yang telah terkotori. Jadi kotoran itu kan datang setelahnya, mengkotori manusia itu setelahnya. Jadi yang saya maksudkan kitanya itu adalah kita sebagai manusianya. Ala kulli hal. Mungkin ada lagi yang perlu digarisbawahi dari pertanyaan Saiful adalah perbedaan antara kenabian
dan filosof, persamaan dan perbedaannya. Karena sementara ini yang pernah saya baca, di kalangan pemikiran filsafat dikenal adanya tingkatan-tingkatan akal. Salah satu tingkatan akal yang tertinggi adalah akal mustafat. Nah, akal mustafat ini kalau nggak salah oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi dikategorikan sebagai kemampuan seorang filosof untuk mengetahui kebenaran-kebenaran universal walaupun Nabi itu tidak diturunkan. Hanya bedanya para filsuf tidak menerima wahyu. Nah, yang itu mungkin. Nah, terus apalagi kita kenal ada tingkatan, ada akal pertama, ada akal kedua sampai akal ke-10. Mungkin Abu Amr bisa sedikit menerangkan itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Begini, filosof itu dapat mengetahui benar itu tadi. Jadi walaupun penamaannya saya tidak dapat berkomentar apakah itu mustafat atau sebagainya, tapi kira-kira sudah sedemikian rupa bahwa secara universal kebenaran itu bisa dicapai dengan nalar filosofis. Itu sudah benar. Maka itu kadang-kadang pernah ada selentingan cerita, walaupun mungkin ini ya tidak benar, karena filosofnya ini berarti tidak canggih. Berarti ada seorang nabi datang kepada filosof mengajak kepada tauhid. Ayo kita sembah ilah yang satu, Tuhan yang satu. Kemudian filosof itu mengatakan, kamu ini diutus untuk orang-orang awam. Saya sudah mengetahui Tuhan itu satu sebelum engkau diturunkan. Ini menurut Al-Kisah, saya tidak mau nyebut filosofnya siapa. Guru saya nyebut, cuman saya khawatir takut terjadi salah paham. Jadi filosof itu terkenal dan kita mengenalnya filosof itu pada zaman kuno dulu sebelum Islam. Benar tidaknya masalah itu saya kurang tahu. Namun yang menjadi permasalahan tadi kan sudah saya terangkan dalam filsafat agama. Jadi agama ini justru relatif, bukan hakikat. Tetapi metodologi yang ada itu dapat membentuk jiwa manusia, membentuk jiwa yang sempurna, yang sehat dan sebagainya. Nah, karena itu maka itu filsafat meninjau sisi ini, meninjau agama dari sisi yang tadi. Yang perlu diketahui beda seorang nabi dan seorang filosof. Filosof itu dapat mengetahui kebenaran universal. Misalnya sudah saya katakan dalam bab tauhid, dalam Syiah dikatakan, dalam orang-orang Syiah meyakini bahwa beriman kepada Allah, nabi dan sebagainya dengan Al-Quran atau dengan hadis, ini dengan lantaran Quran dan hadis, itu tidak disebut mukmin, melainkan disebut apa? Disebut muslim saja, belum sampai ke derajat mukmin. Tapi kalau sudah menggunakan akalnya, dia mengenal Tuhan dan satu, dia mengenal Nabi dengan akalnya, akhirat dengan akalnya, kemudian keimamahan dengan akalnya, keadilan dengan akalnya, itu sampai kepada derajat mukmin. Nah, kalau Anda perhatikan ya, dan Anda gabung-gabungkan, maka nampak jelas di sini kenapa agama itu memerintahkan kita kepada universal tadi. Jadi ajaran yang global, bukan global, jadi sesuatu yang bersifat kebenaran universal, yakni Tuhan Esa, keadilan, kemudian kenabian, imamah dan hari akhir. Itu saja yang diwajibkan. Kenapa? Karena hal-hal yang poin-poin tadi dapat dijangkau oleh akal atau oleh filosof tadi. Dan orang mestinya berfilosof dalam beberapa hal. Misalnya dalam yang 5 poin tadi yang disebut usuluddin, bukan rukun iman. Tetapi dalam hal far'iyahnya, dalam hal yang i'tibariyah, dalam hal yang relatif, yaitu hukum syara'. Nah, di sini filosof tidak dapat memecahkan. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi saya teruskan ya, seorang filosof itu sulit, bahkan mungkin mustahil untuk memecahkan teori-teori semacam
sholat subuh 2 rakaat, sholat sehari semalam 5 kali, itu enggak bisa. Tapi kebenaran misalnya semacam tauhid itu bisa tanpa agama, dan dalam Syiah harus begitu untuk mencapai tingkatan mukmin. Tidak memakai agama justru mengenal Tuhan, harus memakai akal. Jadi perbedaannya di situ. Di kebenaran yang bersifat universal yang dapat dikenal itu bisa dicapai semacam keesaan dan hikmah kenabian, filsafat kenabian dan sebagainya. Namun dari sisi teori yang bersifat relatif tadi, yang hukum itu berubah-ubah tadi, ini serasa mustahil seorang filosof memecahkan permasalahan semacam itu. Kenapa? Karena dia nggak tahu channelnya, nggak tahu apa mau daripada secara terinci ya. Penghambaan itu pasti dapat dijangkau, tapi bagaimana cara menghambakan diri dan dalam bentuk-bentuk bagaimana ritualnya, misalnya hubungan pribadi dengan Allah dan sebagainya, ini sulit dipecah karena tidak ada koneksi antara atau hubungan antara si filosof dengan Tuhannya. Hubungan di sini maksudnya hubungan sebagai channel agama, hubungan akliyahnya ada tetap. Dan dalam logika sebenarnya yang dikatakan ilham itu adalah kecerdasan akal yang sampai puncaknya. Itu ilham yang paling tinggi. Ilham yang berupa bisikan itu ilham yang berupa bantuan-bantuan. Tapi ilham yang paling tinggi itu adalah akal ini kalau sudah sampai kepada puncaknya kecemerlangannya. Jadi puncak kecemerlangannya ketika di situ dia dapat mengenal haqaiq atau beberapa kebenaran, di hakikat kebenaran. Itu justru ilham yang paling tinggi kalau dalam pandangan logika dan filsafat, dan itu tidak bertentangan dengan agama. Sampai dikatakan di hadis qudsi bahwa setelah Allah menciptakan akal disuruh kemari, disuruh pergi dan disuruh kemari. Itu Allah terus mengatakan tidak ada yang kucintai dari makhlukku lebih daripada engkau. Maka itu ketika Nabi Adam ditawari kalau nggak salah milih apa ya, milih malu atau milih akal dan sebagainya, Nabi Adam alaihissalam milih akal. Dengan akal bisa mencakup semuanya. Ala kulli hal kira-kira begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kita masuk fikih? Boleh. Ada pertanyaan berikut mengenai kata-kata saya yang mengatakan bahwa agama itu relatif. Masalahnya kata penanya bahwa relatif itu bermakna pilihan dan belum pasti. Kalau agama dikatakan relatif, apa itu agama belum pasti? Relativitas yang biasa dikatakan bahwa itu merupakan pilihan atau belum pasti dan sebagainya, itu adalah makna yang sering atau ya yang digunakan oleh sebagian orang kepada makna-makna itu, dan makna-makna itu memang tergolong makna relatif. Tetapi relatif ini kalau kita pandang lebih jauh, maka relatif ini yang identik dengan iktibar ya, dalam bahasa Arabnya iktibariyah, itu maksudnya buatan gitu. Misalnya gini, pisang ya kan? Pisangnya di luar itu tidak relatif karena dia hakikat, fakta. Tapi kata-kata pisang ini ada karena kita membikinnya. Jadi pisang, maka itu di sini relatif. Orang misalnya lain bilang apa ini? Banana ya, mus atau mus dalam bahasa Arabnya. Ya kan? Nah, itu timbul semacam itu. Cuman orang-orang relatif ini mengomentari atau dipakai kepada efek daripada asal muasal relatifnya itu, sehingga apa? Relatif itu akhirnya menjadi tidak pasti. Jadi relatif pada asalnya, mudah-mudahan saya tidak salah memilih kata bahasa Indonesia, yakni yang saya identikkan dengan iktibariyah, itu adalah buatan gitu ya, buatan. Seperti sholat 2 rakaat itu dibuat, buatan itu. Cuman yang membuatnya itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Maka itu buatan Allah ini kadang-kadang Allah hapus. Kan ada nasakh mansuh dalam Al-Qur'an, ada hukum itu dihapus hukumnya. Itu karena itu buatan Tuhan. Maka itu saya katakan filsafat tidak membahas agama sebenarnya. Kalau kita lihat agama dari sisi bahwa dia adalah buatan, bukan original, misalnya roh gitu, enggak. Tapi dia buatan, kaidah, aturan. Aturan itu apa? Kan buatan. Cuman pembuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, filsafat melihat ketika Allah membuat aturan dan memantau aturan itu, di sini para filsuf menemukan bahwa aturan-aturan yang dibuat itu, yang ditata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, adalah membentuk jiwa manusia itu kepada yang sebenarnya manusia itu diciptakan, sampai kepada derajat di mana malaikat simpuh takluk sama manusia, sujud sampai, bayangkan. Itu bukan Nabi Adam ya. Coba kita ada semua pada waktu itu, akan disuruh sujud kepada kita semua. Bukan karena Nabi Adamnya, tapi karena manusianya, ya, untuk membuktikan kepada malaikat bahwa manusia mampu mengemban amanah itu yang ditawarkan kepada langit, bumi dan sebagainya yang tidak sanggup. Jadi relatif di sini adalah buatan. Jadi buatan lain, tidak sama dengan pisangnya gitu, tidak sama. Cuman buatan yang terjelma dalam syariat ini perlu Allah bimbingkan, karena Allah adalah sumber cahaya, sumber kesempurnaan. Sehingga apa? Orang untuk mendekat, untuk menjadi sempurna, harus mendekat kepada sumber kesempurnaan itu. Nah, kunci-kunci yang sesuai dengan kemampuan manusia ini, sesuai dengan kemampuan manusia dan sesuai dengan filsafat diciptakannya manusia, kunci-kuncinya itu Allah yang tahu. Maka itu di waktu pagi kita diwajibkan 2 rakaat saja, enggak 4 rakaat. Di waktu sibuk-sibuknya, lelah-lelahnya di siang hari 4 rakaat, tidak 2 rakaat. Ya kan? Maghrib 3 rakaat dan sebagainya. Itu buatan Tuhan. Cuman semacam itu bukan tidak ada hikmahnya. Jadi dari teori buatan tadi, karena Allah yang maha mengetahui membuatnya, maka pastilah dia membentuk, atau hikmahnya itu kembali kepada manusia itu sendiri, sehingga manusia itu mampu mencapai tingkat kedudukannya. Kayak kita umpamanya, saya membangun rumah nih, ya kan, membangun rumah, dan saya ini adalah, misalnya saya ini bisa menyulap duit, misalnya dari 1.000 menjadi 10.000 umpamanya. Saya tinggal di dalam rumah itu, dan rumah ini saya pasang 12 pintu, saya yang bikin. Nah, orang yang ingin kaya kan datang sama saya, karena saya sohibul kekayaan. Nah, ketika saya sohibul kekayaan, kan orang nggak tahu bagaimana supaya bisa datang ke saya. Saya yang tahu, karena saya yang membuat ini. Maka saya suruh, kalau kamu mau, kamu datang lewat pintu sebelah sana, atau lewat pintu sebelah sana. Dan misalnya jangan datang di waktu pagi, karena saya regut tidur. Datanglah pada jam 10 misalnya. Dan jangan datang di waktu jam duhur, karena saya tidur. Ini simbolik ya, bukan berarti Allah kalau tidak manggil kita jam 10 pagi Tuhan tidur. Bukan, ini kunci-kunci rahasia. Jadi Tuhan sebagai sahibul kamalat, sebagai si empunya dan zat yang maha sempurna, dan manusia untuk jadi sempurna harus mendekat kepada dia, sehingga dia terbias dengan kesempurnaan itu. Sementara Tuhan yang menciptakan alam ini, menciptakan pagi, menciptakan siang, malam, sore, Tuhan semuanya. Dan dengan adanya malam itu, misalnya pintu langit begini bentuknya, siang begini bentuknya, sehingga misalnya dengan sekian rakaat cukup, dengan dan sebagainya itu. Jadi relativitas yang dimaksudkan di sini adalah aturan itu apa? Buatan Tuhan, according to the situation. Jadi sesuai dengan keadaannya, aturan yang dibuat sesuai dengan keadaannya. Maka itu
Sekarang kita ngawini kakak beradik langsung perempuan nggak boleh. Di zaman Nabi Musa boleh. Seperti itu. Jadi tergantung keadaannya. Nah, dari keadaan itu Allah menarik ini karena Dia yang tahu, dan alam ini Dia penciptanya. Maka Dia yang tahu rahasianya. Itulah maka itu orang-orang yang belakangan ini dinamakan modernis kan tidak percaya kepada tanggal-tanggal, tidak percaya kepada ini. Itu justru melecehkan Islam sendiri. Katanya Allah kun fayakun. Kenapa Allah mengatakan Allah ciptakan alam ini dalam 6 hari? Fi sittati ayyam. Ada apa 6 hari? Kenapa sebulan itu mesti 30 hari? Seminggu misalnya 7 hari. Sampai saya mau lupa seminggu berapa hari. Setahun 12 hari. Imam 12. Setahun 12 bulan, ya kan? Setahun 12 bulan. Setahun 12 bulan. Batu yang dipentung sama Nabi Musa mengeluarkan 12 air. Imam 12, Nukaba Bani Israel 12. Oh, Abu Amal lahir tanggal 12. Nah, ada Sabtu. Ala kulli hal. Jadi kenapa angka-angka itu dicipta oleh Allah? Kenapa kok ada Ramadan, Syawal? Kok puasa terus Ramadan? Ya, kenapa Nabi mengatakan puasa itu Ramadan, tapi Syawal boleh? Enggak ada. Kalau sakit baru ya Syawal atau dan sebagainya boleh. Tapi kalau mesti Ramadan, kalau enggak ada halangan enggak boleh. Ya kan? Kenapa dan sebagainya. Itu semuanya Dia sahibnya, Dia penciptanya, Dia yang tahu segala-galanya. Maka itu dengan aturan itu seperti 2 rakaat, 4 rakaat itu mengandung rahasia. Maka itu sebenarnya kalau kita mencoba melatih diri kita menyelami Islam ini akan tahu semua rahasia itu. Saya hanya tahu teorinya tapi nggak tahu apa hakikatnya. Mari kita berlomba-lomba ke situ, itu maksud saya. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan lain. Mudah-mudahan ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Katanya masih belum puas karena agama itu adalah mengenal Allah. Maka di sini tidak ada kerelatifan, tapi kalau hukum ada kerelatifan yang mana bukan agama. Saya katakan tidak. Jadi agama itu mengandung teologi dan mengandung hukum. Justru agama itu tekanannya yang terbanyak kepada hukum. Hukum sampai bertele-tele tuh. Karena hukum kehidupan, mengatur kehidupan, sementara teologinya hanya berdasar kepada 5 saja misalnya. Nah, tetapi ya kan perlu saya terangkan balik bahwa yang dimaksud relatif di sini adalah apa tadi? Kalau antum gabung-gabungkan tadi, maka bisa secara implisit sudah jelas tadi. Sampai saya katakan para filsuf dapat mengenal kebenaran, tapi kebenaran yang universal. Kemudian kebenaran secara syariah atau secara hukum ini tidak bisa mereka mencapainya. Justru yang saya maksudkan relatif itu adalah agama yang bersifat hukum tadi. Jadi bukan seluruhnya. Dan itu sebenarnya sudah secara implisit ya memang tadi. Tapi perlu saya secara eksplisit perlu saya terangkan bahwa yang dimaksud relatif itu adalah aturannya. Maka itu ada perubahan dan nasakh mansuh. Tapi secara teologi misalnya hari akhirat itu tidak relatif. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'a dzunubina Abil Qasim Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma bijalalika wa bihaqqi Muhammadin wa alihi. Allahumma ansuril Islam wa ahlah waqtulil kuffar wa ahlah. Allahumma ansur juyusal muslimin wahluk juyusal kafirin. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa liman sabaquna bil iman wa liman wajaba haqquhu alaina waj'alhum lana radin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami dan kaum mukminin dan mukminat, dan kepada mereka yang kami kepada mereka berhutang, dan jadikanlah mereka ridho kepada kami. Ya Allah, seandainya majelis kami ini
ada kekeliruan maka benarkanlah dan ampunkanlah, dan kalau ada kekurangan maka lengkapilah dan ampunkanlah. Bijalalika wa bi Muhammadin wa alihi wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.